Hai Sobat Kanal, sudahkah kalian menonton pengantar aktivitas fisik di video sebelumnya? Kalau sudah, sekarang waktunya kita menyelam lebih dalam dan mempelajari lebih detail tentang strategi olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan pribadi. Pertama, kita akan membahas tipe latihan. Ada banyak sekali jenis olahraga, tetapi di video kali ini kita akan membahas 4 tipe latihan yang paling umum. Pertama, aerobik. Aerobik memperbaiki komposisi tubuh serta kebugaran kardiorespirasi dan muskuloskeletal. Kedua, beban. Memperbaiki kekuatan dan ketahanan otot rangka. Ketiga, peregangan untuk fleksibilitas dan kelenturan. Keempat, neuromotor untuk kebugaran neuromotorik, kecepatan, ketangkasan, dan koordinasi. Sebagai contoh, individu yang menggemari latihan aerobik dapat melakukan latihan 5 kali per minggu intensitas sedang atau 3 kali per minggu untuk intensitas tinggi atau kombinasi dengan durasi setiap sesi 30-60 menit. Pola latihan bisa diatur secara kontinu maupun interval. Pada individu lain yang menggemari latihan beban, latihan bisa dilakukan dengan prinsip kelompok otot besar 2-3 kali per minggu. Latihan dapat dilakukan menggunakan alat maupun berat tubuh dengan prinsip progressive overload, yaitu menambah beban setiap dirasa otot sudah mulai beradaptasi dengan beban yang sekarang. Berat beban yang digunakan secara umum idealnya memungkinkan kita untuk melakukan repetisi 8-12 kali untuk latihan kekuatan atau 15-25 kali untuk latihan ketahanan. Gerakan dapat diulang sebanyak 2-4 set untuk latihan kekuatan dan 1-2 set untuk latihan ketahanan dengan jeda antar set 2-3 menit dan istirahat latihan 48 jam untuk setiap kelompok otot. Di sisi lain, latihan fleksibilitas bisa dilakukan berbarengan dengan pemanasan atau pendinginan dari berbagai jenis latihan. Kamu bisa menahan satu regangan selama 10-30 detik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, setelah kamu sudah memilih tipe olahraga yang diinginkan, jangan langsung masuk ke latihan. Mulailah olahraga bertahap dari peregangan dan pemanasan selama 5-10 menit dengan aerobik intensitas rendah atau beban ringan untuk olahraga beban. Setelah selesai latihan ini, tutup dengan pendinginan dan peregangan kembali. Apabila suatu individu ingin memulai olahraga, tetapi memiliki kondisi seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan komorbid lainnya, pasien perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga. Berikut adalah beberapa contoh anjuran regimen olahraga pada individu dengan komorbid. Pada pasien obesitas direkomendasikan olahraga intensitas rendah durasi panjang untuk menghindari risiko cedera akibat jatuh dan kelelahan. Pada pasien diabetes juga perlu memberikan perhatian khusus pada program olahraganya setelah berkonsultasi dengan dokter. Pasien diabetes perlu memonitor kadar gula darah sebelum olahraga. Dianjurkan aman berolahraga di kadar 100-250 mg per dl atau hanya olahraga ringan di kadar 251-300 mg per dl. Pasien diabetes perlu menggunakan sepatu yang nyaman untuk mencegah komplikasi luka diabetes, berolahraga setelah makan, dan mencukupi asupan air selama olahraga. Contoh lain adalah olahraga pada pasien dengan hipertensi. Pasien hipertensi aman berolahraga jika tekanan sistolik kurang dari 200 mmHg dan diastolik kurang dari 115 mmHg. Jika meminum obat antihipertensi golongan beta blocker, kalsium channel blocker, atau vasodilator lain, disarankan untuk menurunkan intensitas dan memendekkan durasi olahraga untuk mencegah hipotensi. Apabila pasien hipertensi melakukan olahraga dengan beban, pasien tidak boleh mengejan atau berkontraksi terlalu kuat karena menyebabkan tingkatan tahanan perifer. Bagaimana cara memilih tipe olahraga terbaik? Sebenarnya tidak ada satu olahraga spesifik yang harus dilakukan semua orang. Pemilihan regimen olahraga perlu disesuaikan dengan tujuan kebugaran,
kondisi medis bawaan, dan tentunya minat serta kemampuan masing-masing individu. Saat memulai, motivasi intrinsik maupun ekstrinsik akan sangat membantu di awal untuk memberikan fondasi kebiasaan baru. Tidak ada satu tipe olahraga terbaik karena olahraga terbaik adalah olahraga yang dilakukan secara teratur dan tentunya dengan hati senang. Jika sobat kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.